Proses pemadaman pabrik minyak goreng PT Agroraya Mas di Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Nebuan, Kota Medan, Sumatera Utara masih berlangsung. Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Bahkan sejumlah petugas pemadaman harus ditarik mundur karena mengalami kaki yang melepuh. Kebakaran diduga berasal dari salah satu bangunan pabrik, tempat pengepakan barang, hingga kini petugas terus melakukan pengamanan untuk menjaga aksi-aksi kriminal. Kalau karyawan tadi sudah kita lakukan himbauan untuk segera mengungsi, kemudian mengambil barang-barang yang penting segera diungsikan. Jadi karyawan sudah diungsikan, tinggal gedung lah yang kita indikan evakuasi nanti. Informasi awal dugaan dari mana? Ya. Informasi awal tadi dari mana Pak dugaan api? Dugaan api tadi kita belum tahu, dari gudang hardware ya, peralatan. Hingga malam hari petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan proses pemadaman, sebanyak 20 lebih mobil damkar dikerahkan. Laporan terakhir tidak ditemukan adanya korban jiwa. Kerugian akibat kebakaran ini mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang bersama Jatanras Polrestabes Makassar dan Resmo Polda Sulawesi Selatan meringkus 3 dari belasan anggota geng motor yang melakukan penganiayaan kepada seorang warga di Jalan Petarani, Kota Makassar. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang bersama Jatanras Polrestabes Makassar dan Resmo Polda Sulsel berhasil meringkus 3 dari belasan anggota geng motor yang menganiaya seorang warga di Jalan Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan keterangan dari saksi di TKP. Pelaku lainnya beserta senjata tajam jenis parang yang digunakan pelaku masih dalam pencarian. Dan adanya petunjuk menyasar ke kelompok geng motor, akhirnya kami berhasil mengamankan 3 dari belasan pelaku penyerangan. Untuk ketiganya kami telah amankan ke Polsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut. Sementara untuk kondisi korban hingga saat ini masih menjalani penanganan medis di rumah sakit usai menjadi korban penganiayaan di bagian kepala dan tangan. Akibat perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Dari Makassar kita beralih ke Jawa Barat. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Cimahi melakukan penggerebekan terhadap seorang ibu rumah tangga yang menjual sabu di kawasan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Rabu sore. Ibu beranak satu ini nekat menjual sabu karena desakan ekonomi. Sejumlah anggota dari Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penggerebekan terhadap seorang ibu rumah tangga yang menjual sabu di kawasan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Saat penangkapan, pelaku baru memakai sabu dengan bukti alat hisap. Dari hasil penangkapan pelaku berinisial DS di rumahnya, polisi mengamankan 10 gram lebih paket sabu siap edar. Dan barang bukti yang ada saat ini seberat 10,88 gram diamankan di daerah Cimahi Selatan dan sudah beroperasi selama 1 bulan dan mendapat keuntungan kurang lebih 2 juta rupiah setiap kali 1 kali pengantaran. Pelaku DS sendiri mendapatkan barang haram dari seseorang berinisial R yang masih buron. DS sendiri menjual sabu karena desakan ekonomi sebab suami yang berprofesi sebagai supir tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kini DS harus meninggalkan anak dan suaminya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu, Satres Narkoba Polresta Padang bersama tim K9 Polda Sumatera Barat berhasil menangkap seorang bandar narkoba kelas kakap yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang. Petugas berhasil menyita 10 paket sabu siap edar.
Inilah Yuda yang merupakan seorang bandar narkoba berhasil ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Padang di rumah kontrakannya di kawasan Gadut, Kota Padang. Dalam operasinya tersebut petugas mengerahkan anjing pelacak untuk menggeledah pelaku dan hasilnya ditemukan 1 paket kecil narkotika jenis sabu di kantong baju pelaku. Tak berhenti di situ, pengembangan dilakukan ke rumah pelaku di Lubuk Kilangan dengan kembali menggunakan anjing pelacak. Dari hasil penyisiran, petugas mengamankan 10 paket kecil sabu siap edar yang disimpan dalam lemari dan tas di kamar pelaku. Polisi menyita barang bukti termasuk telepon genggam serta timbangan digital yang digunakan untuk transaksi. Kita menemukan barang bukti narkotika jenis sabu di badan tersangka, ada 2 paket. Selanjutnya kita kembangkan ke rumah pelaku, ke rumah tersangka di daerah Lubuk Kilangan. Dan berikutnya kita masih bersama K9. Kami masuk ke sana didampingi oleh RT dan Ketua Pemuda setempat. Langsung K9 dan rekan-rekan melakukan penggeledahan. Dari hasil petunjuk dari satwa kita, dari K9 ini, ternyata tersangka masih menyimpan beberapa paket narkotika jenis sabu di lemari kamar tersangka. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dan pemirsa, heboh 6 remaja putri saling baku hantam di jalanan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Aksi duel ini jadi tontonan pengendara yang melintas dan kemudian viral di media sosial. Pengendara di Jalan Senopati, Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan adanya keributan 6 remaja putri saling baku hantam dan viral di media sosial. 3 pasang remaja berdua bergelut di jalan dan ironisnya tak ada yang melerai. Keributan remaja SMP putri ini saat mereka pulang ke sekolah. Saat ini petugas sudah ke lokasi TKP dan melakukan penyelidikan, melakukan penelusuran siapa-siapa dan dari sekolah mana ke-6 remaja putri yang bertikai. Untuk setelah kejadian juga sudah langsung kami datangi untuk di lokasi tersebut bersama dengan patroli dan juga Babin. Dan juga berdasarkan informasi yang kami peroleh di lokasi tersebut, kerap dijadikan tempat nongkrong oleh anak-anak sekolah pulang sekolah. Oleh karena itu, sekarang secara rutin personel kami standby di lokasi tersebut guna mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Dari peristiwa keributan tersebut, pihak kepolisian menghimbau agar para pelajar usai melakukan sekolah langsung pulang ke rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Diduga karena masalah keluarga, oknum anggota TNI menghabisi nyawa istrinya dengan senjata tajam. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.